bahwa peringatan Maulid Nabi itu merupakan wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena Ibu Lurah pantun, aku pantun pula. Ya. Masuk ke masjid, kerjakan sholat. Masjid bernama Nurul Falah. Walaupun saya sudah menjadi wakil rakyat, tausiah dan ceramah tetap istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Camat diwakili oleh Pak Sekcam, Pak Mat Juner. Yang sama-sama kita hormati Ibu Lurah Kelurahan Rengas Condong beserta krunya. Tengok seragam, kalau seragam Bu ya, sudah lunas. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW 16, kemudian Ketua RT 18, RT 27, RT 28 yang berada di lingkungan Citra Palem. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah, Ketua Pembangunan Masjid Nurul Falah. Di sini beda Pak, yang ngurus bangunan lain, yang ngurus masjid lain. Begitu kan, demi untuk mensejahterakan masjid ini. Kemudian yang kami hormati para pegawai syara Masjid Nurul Falah, termasuk pegawai syara yang hadir dari beberapa masjid di sekitar kota Muara Bulian. Kemudian tokoh masyarakat, seterusnya para ustadz, dai, ini hadir di tengah kita Pak Dai Haji Mullah Hasbi Asibuan, kemudian Pak Tahan Nasution, seterusnya kepada anak-anak adik-adik kami dari grup Hadroh Al-Fatah Sri Dadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat serta karunia dan nikmatnya pada malam hari ini. Untuk kesekian kalinya kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keikhlasan dan kehadiran kita dicatat Allah sebagai amal ibadah, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam senantiasa kita kirim kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ibu bapak, kalau lihat dari rentetan peringatan Maulid, Masjid Nurul Falah ini sudah di ujung-ujung. Jadi saya dapat tugas menyampaikan tausiah, tidak banyak lagi, karena sudah banyak yang menyampaikan tausiah. Ringkas, padat, yang penting cepat. Mohon maaf, saya tadi terburu-buru Pak Edi, lagi ngisi di Desa Bulian Baru, perjalanannya 2,5 jam ke situ. Saya jam 5 masih di situ, cemas saya kan. 2,5 jam, alhamdulillah jam 7:30 saya sampai di rumah, langsung
bersih-bersih sampai ke sini. Alhamdulillah sudah ada sekitar 15 orang jamaah. Ibu bapak yang berbahagia, saya dapat tugas pada malam hari ini. Spanduknya langsung ngadap ke wajah saya. Jejak cinta dan cahaya maulid Nabi, lentera kehidupan umat. Dengan demikian saya akan menguraikan dari spanduk ini bahwa peringatan maulid Nabi itu merupakan wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia lebih cinta daripada kita. Ini jejak yang cinta yang saya ceritakan dulu. Bukti beliau cinta dengan umatnya, beliau ketika mau meninggal, ketika malaikat Israel menyampaikan, wahai Muhammad, Allah sangat merindukanmu, ingin bertemu. Bahasa halusnya itu karena kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Mungkin kalau kepada bos Tommy, bos kau nak matilah koko. Tapi karena kepada Nabi Muhammad, bahasa Israel, wahai Muhammad, Allah sangat merindukanmu, ingin bertemu. Tapi Nabi Muhammad nyambung dari apa yang disampaikan oleh malaikat Israel. Nabi Muhammad lantas bertanya, wahai Israel, kalau memang Allah sudah sangat rindu dengan aku ingin bertanya dulu kepada engkau, bagaimana nasib umatku apabila aku sudah meninggalkan dunia ini, sedangkan aku masih banyak yang tidak mengikuti ajaranku. Tetapi terucapnya ketika orang sudah sekarat tidak pernah sepanjang itu. Apa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati, ummati. Karena orang mau meninggal itu udah mana ada lagi sekuat cakap tadi. Kalau ada yang masih kuat belum nak mati itu, ummati, ummati, ummati. Maka kita bapak-bapak, kalau ada keluarga kita nak meninggal, jangan dikasih kalimat panjang-panjang. Ini kadang nonton orang sadar meninggal lah, matanya lah terbalik masih ikut pak ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manalah telat lagi. Cukup Allah, Allah, Allah. Tetapi ada juga yang gila dengan dunia, nak mati masih nyebut harta. Kebun sawit saya jangan dijual. Kebun sawit di situ jangan dijual. Lah nak mati. Anaknya nyambung pula. Ngapa pak? Sertifikat di bank. Sertifikat di bank. Lah nak mati. Jadi kalau anak mati itu Allah, Allah, Allah. Tetapi Nabi Muhammad yang disebutnya ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Macam mana nasibnya kalau aku sudah meninggal? Dijawab oleh Israel, wahai Muhammad, Allah haramkan umat selain umat engkau masuk surga sebelum umat engkau semua masuk surga. Alhamdulillah. Jangan senang dulu. Memang masuk surga kalau-kalau, cuma yo sesuai dengan transitnya. Ada yang transitnya lama, ada yang delay. Orang lah masuk, awak belum, kena amalnya sedikit. Sampai-sampai yang mengucapkan cuman la ilaha illallah satu kali seumur hidup masuk, tapi transitnya lama. Pak ketua masjid, Pak ketua pengurus masjid lah masuk surga. Warga Citrapala ada sekok belum masuk-masuk, tak muncul-muncul. Sekali muncul kata Pak Idrus, masuk juga budak sekok kau. Masuk juga kau ya. Alhamdulillah, untunglah Pak Idrus, aku waktu hidup pernah mengucapkan la ilaha illallah sekali. Kapan? Waktu nikah. Kalau tak nikah tak jadi mengucap la ilaha illallah tu Pak ini.
maka masuk kegembiraan Nabi Muhammad. Begitu cintanya Nabi Muhammad dengan kita. Kemudian bukti cinta Nabi Muhammad kepada kita, amalan-amalan umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Bu, ibu, sebelum Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan kita, bahwa siapapun yang berbuat jahat langsung dapat balasan di saat itu. Tetapi setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, ketika umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, cuman baru dicatat, itu pun suatu saat akan di-delete, di-tip add, di-tip add, di-delete. Kenapa? Yang dosa kepada manusia sudah minta maaf, dosa kepada Allah sudah minta ampun. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad begitu salah, langsung dapat balasan. Begitu Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada umat. Ibu bapak, kapan lagi Nabi Muhammad membuktikan cintanya kepada hambanya, kepada umatnya? Bu, kita umat Nabi Muhammad, bu? Ya, betul. Hamba Allah, betul. Baru ngaku, belum diakui. Hamba Allah baru diakui baru satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha benar Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Siapa hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi Muhammad yang diakui. Kita belum diakui, baru dalam proses untuk diakui. Kita umat Muhammad baru pengakuan, tetapi dalam proses untuk diakui. Yang kedua, kapan Nabi Muhammad membuktikan cinta kepada umatnya? Ketika hari berbangkit setelah kiamat. Dunia sudah rata. Mana yang sungai, mana yang gunung, mana yang rumah, tidak ada lagi. Maka pada saat itu malaikat yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Mikail dengan Jibril. Maka pada saat itu diperintahkan, wahai Jibril, engkau cari kuburan kekasihku Muhammad. Oh, dunia lah rata kok. Mana yang Citra Pala, mana yang Komplek Panas, mana yang Rengo Condong, tak tahu lagi. Larato. Jibril dengan Mikail runding-runding. Ril, kau ada jumpa Ril? Aku tidak ada nampak, kata Jibril. Kau Mikail, aku tidak ada nampak. Coba tengok di Google Map, ada tak? Kata saya, terus kata saya, tidak ada dalam kitabnya, tidak ada gitu. Akhirnya dua orang malaikat ini sujud di atas bumi Allah, minta tunjukkan kepada Allah di mana kuburan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, tahu-tahu kubur itu berada di depan mereka berdua. Pada saat itu dibangkitkan Nabi Muhammad, manusia yang pertama dihidupkan setelah hari kiamat, Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Nabi Muhammad begitu duduk, sama dengan kita kalau bangun tidur pasti kucak-kucak mata. Betul Pak? Apa ada yang bangun tidur langsung berlari? Nombor pintu dikucak-kucak. Wahai malaikat, ini ada apa yang terjadi? Dijawab oleh malaikat dalam surah Yasin, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Wahai Muhammad, inilah yang dijanjikan Allah, ini hari kiamat. Kiamat ya? Kalau bahasa gitu, kiamat ya? Iya. Kalau memang kiamat, wahai Jibril dengan Mikail, umat aku di mana sekarang? Kita lagi ditanya. Sudah berapa? Sudah berapa kali nanya kita?
Umat aku di mana sekarang? Tadi umat aku macam mana nasibnya? Yang kedua, umat aku di mana sekarang? Dijawab oleh malaikat dua tu, man, umat kau lagi baring galau, belum ada yang bangun, bau kau dewek lah bangun. Iko kau atas perintah bos tu, matulung kau bangun. Nabi Muhammad sedih. Dengan sedih, Allah tahu bahwa Nabi Muhammad sedih. Wahai Jibril dan Mikail, engkau pindahkan kekasihku ke dalam surga. Maka dipindahkan, naiklah Nabi Muhammad dengan buraq ke surga. Sampai di surga, Nabi Muhammad celangak-celongok melihat, ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, kau tidak senang dalam surga? Senang ya Allah. Kenapa kau bingung? Tidak, ya Allah, untuk apa aku enak-enak di dalam surga sementara umat aku belum tentu nasibnya? Kita lagi yang ditanya. Untuk itu ya Allah, izinkan aku keluar, aku mau melihat umatku. Disitulah kita mendapat syafaat. Maka yang pertama kita minta syafaat pertama kepada Nabi Adam. Ya Adam, kami cucumu ya Adam, tolong kami ya Adam, berikan kami syafaat ya Adam. Kata Nabi Adam, aku tidak sanggup, karena aku pernah melanggar aturan makan buah kuldi dalam surga, maka diusir oleh Allah. Kau cari nabi yang lain. Akhirnya temui Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, jangan minta dengan aku juga ada dosa. Kenapa? Anak aku tidak mau ikut aku. Kau cari Nabi Ibrahim, minta dengan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, tolong kami nenek moyang. Kata Nabi Ibrahim, jangan minta tolong dengan aku, karena aku pernah bohong kepada Allah. Bu, ada sekali bawa bohong, malu sekali, udah sekali. Mun kita bentar-bentar bohong, tak ada malu. Kata Nabi Ibrahim, coba kau minta dengan Isa. Nabi Isa datang lagi kepada Nabi Isa. Kata Isa, aku tak sanggup nolong kau. Kenapa? Aku tu termasuk Nabi yang paling miskin. Kenapa miskin? Sampai kini tak ada bini. Jangan minta tolong dengan aku pun tak ada bini. Maka itulah pastor-pastor tu mohon maaf, banyak yang tak ada bini. Perasaannya ajaran nabinya, bukan itu kan ajaran. Kan sayang. Mubazir bu, udah pakai. Akhirnya yang terakhir baru minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum kita minta, Nabi Muhammad sudah mau nolong umatnya. Dipanggil, ummati ta'ali, umatku kesini. Kita datang dengan membawa tanda-tanda rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang yang sering rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu apa bu? Solat. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang yang selalu rukuk dan sujud maka dibantu. Ada merek-mereknya di keninggal, ada bekas sujudnya. Wah pak, kami tetangga kami tak ada pak bekas sujudnya, keningnya hitam. Kalau ngitamkan itu gampang, masuk pintu tu antun pala hitam tu. Bukan itu yang ukurnya. Nanti bukti solat kita yang betul-betul diterima Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Aziz tadi ketika duha. Maka di saat itulah Nabi Muhammad, berapa kali Nabi Muhammad cinta dengan kita? 3 kali. Maka jejak cinta, Pak Edi, ini saya angkat nih, jejak cinta. Jejak cinta Nabi Muhammad kepada umat begitu cintanya. Maka kita bukti cinta kita banyak-banyak bersolawat.
nidurkan anak baca salawat, bangunkan anak baca salawat, nidurkan cucu baca salawat. Jangan dibagi HP. Nidurkan anak dibagi HP. Kadang nyanyinya tak beres pula, nyanyi yang ngajari pekerjaannya tak benar. Contoh, mabuk lagi, mabuk lagi, nyebesak mabuk. Ada yang ngasih alamat palsu, kemana, tak tentu arah juga gedang. Ada yang nak bertujuan, baik mamang tu. Bunuhlah aku sepuas hati, bunuh orang namanya. Kenapa diajar sejak kecil di dalam buayan? Bukti cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, banyak-banyak bersolat tuh. Hadroh Al-Fatah, banyak tadi baca salawat. Budayakan banyak baca salawat. Salawat itu tidak pilih tempatnya. Siapa yang nyuruh kita baca salawat? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apalagi kita selaku umatnya. Cinta Nabi Muhammad 3 kali membuktikan cinta dengan kita bukti cinta kita membaca selawat, kemudian mengikuti ajaran-ajaran melalui akhlaknya. Kapan diajarkan akhlaknya? Rasulullah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah akhlak-akhlak yang baik. Akhlak itu ada 2, Bu. Pertama, akhlak kepada Allah, ibadah. Yang kedua, akhlak kepada manusia, hubungan baik. Kemudian akhlak lagi dibagi 2, ada akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul hasanah. Yang kedua, akhlakus sayyi'ah. Akhlakus sayyi'ah, akhlak yang tidak baik. Maka akhlak ini menjadi ukur seseorang berharga tak di depan masyarakat. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak berakhlak, maka tidak akan menjadi orang yang dihormati. Tetapi ilmunya biasa-biasa saja, tetapi akhlaknya tinggi, insya Allah lebih berharga di hadapan manusia, apalagi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya maulid adalah bukti kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan dengan apa yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 29. Itu cahayanya. Apa cahaya maulid? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang akan bersamanya. Bersamanya siapa, Bu, Pak? Bersamanya Nabi Muhammad. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang akan bersamanya. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, orang yang bersikap tegas terhadap budaya-budaya kafir. Tadi Bu Lurah sudah nyampaikan. Yang mana yang kita pisahkan, yang mana yang kita bisa membaur. Ketika ibadah tidak ada tawaran, lakum dinukum waliyadin. Maka sangat keliru ketika seseorang mengatakan bahwa
Agama itu sama Pak. Agama itu baik galau. Agama itu benar semua. Silahkan berbahasa seperti itu, tapi jangan langsung titik baru koma. Agama itu benar, agama itu baik, agama itu thayyib bagi penganutnya. Kalau kita Islam, lakum dinukum waliyadin. Ketika wirid, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang baik kecuali Islam menurut kita. Maka kita tegas, asyidda 'alal kuffar. Yang mana yang kita membaur dengan saudara-saudara kita? Si Hombing, si Hotang, si Torus, si Lalahi. Kapan kita gotong royong untuk kebersihan? Silahkan sama-sama. Untuk keamanan, sama-sama di Kamling. Membersihkan lingkungan, sama-sama. Itu tidak ada milih agama, itu sosial. Silahkan kita membaur. Tetapi ketika ibadah tidak ada tawaran. Asyidda 'alal kuffar. Jangan berunding pula. Kita kok kini kalau damai Pak, kalau hari Jumat kamu ikut aku, kaki hari Minggu aku pula ikut kau. Hati-hati ya, hati-hati. Ini apalagi bukti asyidda 'alal kuffar. Ada dua tradisi yang menjadi sasaran kita merubah tegas terhadap budaya-budaya kafir. Bu, ibu, ibu masih sering melihat anak kita ulang tahun? Masih ada? Banyak? Banyak. Macam mana caranya ulang tahunnya? Nih, tidak ada ajaran. Kita hari ini memperingati lahirnya Nabi Muhammad, diisi dengan acara yang bagus. Pertama, pembawa acara dimulai dengan kalimat thayyibah. Betul? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil. Selesai pembawa acara, Ummul Quran dipimpin oleh Pak Siddiq tadi. Ya kan? Selesai Ummul Quran, baca ayat Al-Quran oleh qari kita Sulaiman. Selesai ayat Al-Quran, sambutan oleh ketua panitia Pak Hatta. Selesai tuh hadrah di depan tuh. Selesai hadrah, makan, ada rezeki tadi. Ini tandanya ibu-ibu ikhlas tadi. Ibu ya, dapat semua kan? Yang tidak dapat, tanya orang panitia. Selesai makan, giliran tausiah. Selesai tausiah, doa. Cepatnya makan, doa dulu. Doa, selesai doa, aku udah tahu, tanya dengan panitia. Semua acara elok. Katanya kita mau ngikut Nabi, nyatanya anak kita, generasi muda kita, ulang tahunnya dinodai dengan budaya-budaya orang kafir. Pakai lilin, pakai balon, bajunya pakai baju adiknya. Mohon maaf. Pakai celana legging, pakai baju pensi. Betul Bu? Nah, ngaku bela. Aku sering nengok. Karena pas aku lewat. Ya. Padahal kalau kita mau ngikut, kalau memang kamu menjadi cahaya maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad kita peringati dengan kalimat-kalimat thayyibah, berarti kalau kita mengaku umatnya, ikuti. Ini kadang orang tua ngikut, pakai baju sempit, pakai baju kensi, bajilbab, idak, pakai legging, pakai lilin, pakai balon. Kalau memang mau ulang tahun Bu, kita terima kasih, kita bersyukur kepada Allah. Doa yang kita bacakan. Ini anak aku, alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Imam, Pak Dai, ini anak kami sudah masuk umurnya yang ke-13 tahun. Untuk itu tolong doakan. Pak Tahan doa, Pak Mullah doakan. Allahumma tawil umurahu, ya Allah panjangkan umurnya. Wasahi ajsadahu, sehatkan badannya. Wa nawwir qulubahu, terangkan hatinya. Wa wasi' arzaqahu, mudahkan rezekinya. Wa afsih lisanahu bi tilawatil Quran, lancarkan lidahnya membaca Al-Quran dan hadis. Enak doa. Jangan to you, to you. Panjang umurnya, panjang umurnya.
ditiup mati lilin mana nak panjang. Betul? Nah, jangan tahu besok aku tak ada dengar lagi kamu ulang tahun bawa anak macam tu. Kalau memang kita nak ngaku umat Muhammad, dah tu tak usah nak ngaku umat Muhammad. Satu, ini budaya kita ya. Kalau tadi tentang ibadah, ini tentang tradisi. Asyidda 'alal kuffar, supaya kita ada cahaya maulidnya. Yang ketiga, Bu, Ibu pernah dengar Valentine? Kapan? Kapan? Hah? Kapan? Hafal kalau? Tahu tak sejarahnya, Bu? Ibu tahu, Bapak tahu sejarah Valentine? Akan saya bahas hari ini. Mungkin yang kemarin tidak ada bahas, saya yang bahasnya. Berkaitan dengan maulid. Bu, mau dengar? Pasal-pasal dikit. Iko tanggal 12, tanggal 13, tanggal 11 sibuk beli baju pink, jilbab pink, lipstick pink, giginya lah pink kok. Apa? Hari Valentine. Aku berlanjut kasih sayang. Keliru. Inilah budaya-budaya di luar Islam. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad ada namanya zaman Romawi kuno. Saya ada bukunya, Pak. Kebetulan dipinjam orang sampai kini tidak balik-balik. Untunglah saya hafal dikit. Apa Valentine itu? Ketika seorang tentara pada zaman Romawi itu, tentara, polisi, keamanan tidak boleh pacaran. Tetapi si Valentino, bukan Valentino Rossi ya, Valentino Rossi yang balap tuh. Ini Valentino namanya. Maka di saat itu ketangkap dia pacaran. Akhirnya dihukum oleh rajanya, ditembak pada tanggal 14 Februari tahun itu. Maka itulah dijadikan kasih sayang. Bu, agama Islam tidak ada mengajarkan kasih sayang hari tertentu. Setiap hari ruhama ubainahum, saling kasih sayang. Lah, tahu ulang tahun seko Valentine seko. Besok aku dah nak nengok lagi orang dibulian kau, apalagi yang dah malam pendengar pakai baju pink tanggal 14 Februari. Kecualinya memang pakai baju pink tu nak ke pasar, terserah. Kalau lah rombong-rombong macam kok kebetulan Bu Lurah malam kok jilbabnya pink kalau. Tapi kok tak ada kaitan dengan, tak ada kaitannya dengan Valentine. Iya Bu ya. Ayo. Tak jangan nengka aku nyebutnya be. Ayo. Maklumlah jilbab tu entah berapa kali bayar. Asyidda 'alal kuffar. Yang kedua, cahaya maulid ruhama bainahum, orang yang selalu menjaga silaturahmi dengan siapapun bertetangga. Saya bilang tadi bahwa silaturahmi itu Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Maka kita diajarkan bertetangga dengan orang yang non muslim berlaku baik sepanjang dia baik. Kenapa? Kalau terjadi hal-hal di rumah, pasti yang dekat dengan kita bantu. Kita pun seperti itu, rahmatan lil alamin. Apalagi sama-sama kita. Tetapi yang merusak ruhama ubainahum ada 3. Ini sudah sering saya sampaikan. Yang pertama riba, yang kedua fitnah, dan yang ketiga namimah. Tak tahu Bu? Riba tahu Bu? Tak tahu? Bukan riba. Riba itu suka usil dengan kesalahan orang, muka buka aib orang, tetapi lupa dengan aib kita.
sibuk ngurus jerawat orang, awak bisulan. Riba. Aib orang tahu, kejelekan orang tahu, kekurangan orang tahu, tapi kita tidak tahu dengan kekurangan kita. Riba. Yang kedua, fitnah, membuat berita-berita bohong. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Omongan bapak ini cerita dengan bapak ini, omongan ibu ini cerita dengan ibu ini. Akhirnya ibu itu bertengkar. Kompor sumbu 16 pula, cepatnya hidup apinya. Ini yang merusak silaturahmi. Maka yang ketiga cahaya maulid itu apa? Tarohum ruk'an sujadah. Orang yang selalu rukuk dan sujud. Itu ukurnya. Kalau kita sudah ngikut Nabi, mau ngikut Nabi, wallazina ma'ahu, orang-orang yang akan bersamanya, tarohum ruk'an sujadah. Kelihatan dia rukuk dan sujud. Apalagi masjid lelok bang, rukuk dan sujudnya ke masjid supaya pahala gedang. Kalau kadang ke masjid, untunglah di siko yang azannya mudo-mudo, ada gani. Kalau di dusun-dusun bu, sedih dengan azan. Yang suara elok-eloknya nunggukan tunggal baru naik. Kalau azan, tinggallah datuk dan batu-batu. Datuk tulang mukul beduk, datuk tulang hidup ming, datuk tulang azan. Alarm lah bunyi, alhamdulillah selesai. Gitu. Alarm saya di 45 menit. Terasa tak ibu? Manalah terasa yang ceramah aku? 45 menit tadi. Jadi tarohum ruk'an sujadah, orang yang selalu rukuk dan sujud paling enak di masjid. Ini kadang-kadang di dusun-dusun kita mohon maaf Bapak Ibu, tapi kita tidak boleh berbangga dulu. Sekarang kalau zuhur asar itu masih menang kita di kota-kota. Kalau di desa-desa saya sudah keliling selama bulan Maulid nih. Ini sampai tanggal 27 masih ada jadwal saya. Kalau lewat siang-siang, kadang-kadang saya dengan supir lah sembahyang di situ. Pegawai saraknya entahlah, tidak tahu. Subuhnya lalita pula. Yang azan tuh azan campur batuk. Mukul beduk nyola, hidup ibik mek nyola, azan nyola. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana ada anak datang lagi nak elok Allahu akbar, Allahu akbar, lagi tak datang. Masjid lah elok, lah dingin, masih nak semayang di rumah. Itu namanya keterlaluan. Padahal sudah berulang-ulang kali menyampaikan salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bisab'i wa 20 darajah. Salatnya berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Orang yang salat di rumah banyak dapat penyakit. Pertama dapat penyakit kutil, kurang teliti. Apa dah kurang teliti? Allahu akbar, baru semayang terdengar kucing ngeong. Nah aku ngoreng ikan tadi belum tutup, lewat goreng ke. Allahu akbar, kunci motor tadi lah disimpan apa dak? Kamu musim maling motor kini kak. Apa lagi? Kudis. Orang sholat di rumah yakin kudis. Apa kudis? Kurang disiplin. Orang azan zuhur jam 12 lewat 10 nyo sholat zuhur setengah 3. Kenapa? Gak ada yang desak. Itulah kelemahan kita sholat sendirian di rumah. Banyak yang ganggu. Kurang rapi, dapat kurang. Bu, ibu kalau nengok bapak sholat di rumah tuh
Rapi tak macam saya kok misalnya? Ndak. Kadang tu pakai baju singlet. Gulung kainnya besar palak lutut, Pak. Semayang cepat, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alangkah cepatnya. Aku hafal dari kecil ngapalnya. Inilah kelemahan. Maka kita salat berjamaah. Karena salat menggambarkan seseorang yang tidak sombong. Salat mengajarkan kita tidak sombong, Bu. Karena salat itu ukuran ibadah kita. Ketika ruku, hidung kita bersamaan rata dengan tempat keluar kotoran. Maka kita tidak boleh sombong. Yang sombong cuma siapa? Allah yang boleh sombong. Makhluknya tidak ada. Iblis yang sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Siapa yang sombong? Fir'aun. Siapa yang sombong? Qarun. Siapa lagi? Entahlah. Maka solat mengajarkan kita tidak sombong. Maka tarahum ruk'an sujadah. Orang yang ketika dia ruku dan sujud. Dan ruku dan sujud kelihatan di luar solat. Karena solat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Pak, dia tuh solat rajin lah Pak, tapi selalu ketahuan lewat juga belum solat, dia baru ngerjakan solat. Pak, dia tuh solat Pak, tapi dengan tetangga udah teguran, dia baru ngerjakan solat, belum solat, belum mendirikan solat. Paknya solat lah Pak, dengan bini dak do bayeloan tuh, berarti dia baru ngerjakan solat, belum mendirikan solat. Maka solat itu menggambarkan kehidupan kita. Ketika kita sudah ngerjakan solat dan kelihatan di luar, dia solat Pak, tapi kalau keluar masih pakai celana pendek, belum solat, baru ngerjakan solat. Pak, dia solat lah Pak, tapi kalau ketemu dengan orang marah, dia tentu pasal marah, dia baru ngerjakan salat. Maka kita solat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solatnya seseorang yang membuat dia menggambarkan kehidupannya di luar solat. Kalau masih ngerjakan yang tandanya solat belum sempurna. Bukan berarti saya sempurna, saya cuma nyampaikan. Maka kita hidup itu ado iyo ado ida. Solat iyo, puasa iyo, zakat iyo, haji iyo, berimpak iyo, judi dak, maling dak, minum keras dak, solot dak, narkoba dak. Itu betul. Tapi segala iyo, segala ida dak juga boleh. Ya. Puasa iyo, zakat iyo, semayang iyo, impak iyo, sedekah iyo, judi online iyo, narkoba iyo, main betino iyo. Iyo galau-galau. Atau sekalo ida main betino ida, judi ida, judi online ida, narkoba ida, mayang ida, puasa ida, zakat ida, ke masjid ida. Tidak boleh juga. Ada yo, ada ida. Tarohum ruk'an sujada. Ibu bapak yang berbahagia, tadi diantaranya ada saya sampaikan ruhama ubainahum. Ruhama ubainahum, hubungan baik. Kalau hubungan baik kita gambarkan, Imam Al-Ghazali mengatakan kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hiduplah kamu seperti kedua tangan, jangan kamu hidup seperti kedua telinga. Bu, telinga tu pernah tak dia silaturahmi antara telinga kanan dengan telinga kiri? Tak pernah. Telinga kau ngejar, yang kau lari, yang kau ngejar kau lari. Tetapi tangan, bukan sajanya sesama tangan, dengan panca indera yang lain dia cukup respon. Antara tangan kanan dengan tangan kiri selalu runding. Kata tangan kanan, kalau aku ke depan, kau ke belakang. Kalau aku ke belakang, kau ke depan. Tak pernahnya, pokoknya sehari kau kita ke depan sama ke depan, ke belakang sama ke belakang. Gawat macam robot kita berjalan. Dan tangan tidak pernah milih. Kalau mau membantu anggota tubuh, tidak pernah milih. Jari kaki gatal, siapa yang garuk? Tangan. Lutut gatal, siapa yang gaut? Paha yang gatal, siapa yang gaut?
Di atas paha yang gatal, siapa yang gaut? Perut yang gatal, siapa yang gaut? Dagu yang gatal, siapa yang gaut? Kepala yang gatal, siapa yang gaut? Tangan kanan gatal, tangan kiri gaut, tangan kanan, tangan kiri gatal, tangan kanan datang gaut. Tak payah diundang. Pulang dari masjid tersepak batu, celepak, aduh, kata mulut, tangan tanpa diundang langsung pegang, waduh berdarah. Begitulah gambaran kun kal yadain wala takun kal uzunain. Tetapi antara kedua tangan dengan tangan kiri tidak pernah saling iri hati. Kena fungsinya berbeda. Pak Denny, tupoksinya lain ada. Kalau tangan kanan neken duit, tangan kanan. Nerima duit, tangan kanan. Salaman, tangan kanan. Manggil kawan, tangan kanan. Nyuam nasi, tangan kanan. Tangan kiri apa tugasnya? Dinas kebersihan. Tetapi tangan kanan tidak pernah mengejek tangan kiri. Kiri jangan macam tugas kau itulah. Buktinya ketika ibu beli gelang, beli cincin, yang mana pakai bu? Tangan kiri. Bapak-bapak beli jam, tangan mana yang pakai? Tangan kiri. Walau kini lah mulai ngetren pula tangan jam di tangan kanan. Kalau ada kini itu yang tangan kanan pindahilah. Sian nengok tangan kiri itu, sudahlah tukang bersih, tidak ada kebagian. Begitulah kun kal yadain wala takun kal uzunain. Artinya kita di dalam kehidupan bermasyarakat saling membutuhkan, saling bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong kau di jalan kebaikan dan jangan kamu tolong menolong di jalan keburukan. Saya rasa sudah 50 menit ya saya menyampaikan tausiah. Mungkin kalau panjang-panjang, yang dulu sudah panjang, maka untuk saat ini sudah cukup rasanya, sesuai dengan tuh spanduk jejak cinta Nabi Muhammad 3 kali membuktikan cintanya dengan kita. Macam mana dengan kita cintanya? Peringati Maulid Nabi sesuai dengan syariat Islam. Peringatan ulang tahun sesuai dengan syariat Islam. Hari kasih sayang tidak ada Valentine. Hari kasih sayang kita adalah setiap hari bersilaturahmi, saling mengasihi, saling menyayangi. Cahaya Maulid yang pertama tadi, orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad. Yang pertama asyidda walal kuffar, yang kedua ruhama bainahum, yang ketiga tarahum ruk'an sujada. Maka apabila itu dilakukan, maka muncul lentera kehidupan. Apa lentera kehidupan? Solatnya kelihatan di luar waktu solat. Dia rajin salat, dia rajin sujud, dia rajin rukuk. Di luar solat kelihatan tingkah lakunya seperti orang solat. Tetapi kalau tidak kelihatan, itulah yang saya bilang tadi, solat yo, maksiat yo. Itu yang tidak kita harapkan. Sudah cukup saya bahas mulai dari jejak cinta, cahaya Maulid, dan lentera kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.